Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Maulana dengan NIM 362021401057 dari kelas 2B Teknik Rekayasa Manufaktur. Saya di sini akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Sistem Kendali dan Otomasi. Soal pertama, jelaskan tentang microcontroller Arduino yang Anda ketahui. Arduino adalah pengendali micro single board yang bersifat open source, diturunkan dari wiring platform, dirancang untuk memudahkan penggunaan elektronik dalam berbagai bidang. Yang kedua, sebutkan kelebihannya dan kekurangannya. Kelebihannya Arduino adalah memiliki slot USB, modul yang tersedia sudah siap pakai, disediakan berbagai library yang siap Anda gunakan untuk bereksperimen, tidak perlu chip programmer, dan sudah terdapat SIL GPS, Ethernet, dan CD card. Sedangkan kekurangannya yaitu kode hex terbilang besar bila Anda membandingkannya dengan microcontroller Pro. Kesalahan bit sering terjadi sewaktu memproses bootloader. Program lama harus Anda modifikasi bila ingin mengubah atau menambahkan instruksi. Ruang penyimpanan flash berkurang atau dipakai bootloader. Soal yang ketiga yaitu berdasarkan gambar di samping, sebutkan bagian-bagian dari board Arduino beserta fungsi-fungsinya. Yang pertama yaitu power USB. Fungsi dari power USB pada modul Arduino. Kedua, kristal oscillator. Fungsi kristal oscillator adalah sebagai jantung Arduino yang membuat dan mengirimkan detak microcontroller agar beroperasi setiap detaknya. Yang ketiga, voltage regulator, berfungsi menstabilkan tegangan listrik yang masuk ke Arduino. Yang keempat, power jack. Fungsi dari power jack pada modul Arduino adalah sebagai media pemberi tegangan listrik ke Arduino apabila tak ingin menggunakan power USB. Yang kelima, pin reset. Berfungsi untuk mereset Arduino agar program dimulai dari awal. Cara penggunaannya yaitu dengan menghubungkan pin reset ini langsung ke ground. Yang keenam, pin tegangan 3,3 volt. Berfungsi sebagai pin positif untuk komponen yang menggunakan tegangan 3,3 volt. Yang ketujuh, pin tegangan 5 volt. Berfungsi sebagai pin positif untuk komponen yang menggunakan tegangan 5 volt. Pin 5 volt sering juga disebut pin VCC. Kedelapan, pin ground atau GND. Fungsi pin GND adalah sebagai pin negatif pada tiap komponen yang dihubungkan ke Arduino. Yang kesembilan, pin penambah tegangan, pin. Berfungsi sebagai media pemasok listrik tambahan dari luar sebesar 5 volt bila tak ingin menggunakan power USB atau power jack. Yang ke-10, pin analog. Berfungsi membaca tegangan dan sinyal analog dari berbagai jenis sensor untuk diubah ke nilai digital. Yang ke-11, main microcontroller, berfungsi sebagai otak yang mengatur pin-pin pada Arduino. Yang ke-12 yaitu tombol reset, komponen pendukung Arduino yang berfungsi untuk mengulang program dari awal dengan cara menekan tombol. Selanjutnya, pin ICSP, In Circuit Serial Programming, berfungsi untuk memprogram microcontroller seperti Atmega 328 melalui jalur USB Atmega 16U2. Selanjutnya, lampu indikator power, berfungsi sebagai indikator bahwa Arduino sudah mendapatkan suplai tegangan listrik yang baik. Selanjutnya yaitu lampu TX transmit, berfungsi sebagai penanda bahwa sedang terjadi pengiriman data dalam komunikasi serial. Selanjutnya lampu RX receive, berfungsi sebagai penanda bahwa sedang terjadi penerimaan data dalam komunikasi serial. Lalu pin input atau output digital yang berfungsi untuk membaca nilai logika 1 dan 0 atau mengendalikan komponen output lain seperti LED, relay, atau sejenisnya. Pin ini termasuk paling banyak digunakan saat membuat rangkaian. Soal yang keempat, jelaskan tentang komponen relay beserta prinsip kerjanya serta macam-macam relay.
Yang pertama yaitu koil elektromagnetik, merupakan lilitan yang terbentuk dari kawat tembaga dengan lapisan email yang berfungsi sebagai pembentuk medan magnet ketika mendapatkan tegangan listrik yang sesuai dengan tegangan kerja relay. Inti besi merupakan bagian yang berperan menjadi bahan yang bersifat magnet ketika terinduksi dari koil elektromagnetik dan dengan sifat magnetnya berperan menarik bagian armatur sehingga bisa merubah posisi switch kontak poin. Armature merupakan material atau lempengan logam yang berfungsi sebagai tuas kontak yang bergerak merubah posisi kontak tergantung dari sifat magnet dan komponen inti besi yang mempengaruhinya. Switch kontak point merupakan bagian dari relay yang berfungsi sebagai kontak output relay. Switch kontak ini terdapat dua kondisi, yaitu NO normally open dan NC normally close. Normally open maksudnya adalah bahwa kontak relay secara normal saat lilitan A1 dan A2 belum mendapat tegangan adalah kontak terbuka. Sedangkan normally close maksudnya adalah bahwa kontak relay secara normal saat lilitan A1 dan A2 belum mendapat tegangan adalah kontak tertutup. Macam-macam relay. Single pole single throw (SPST). Relay ini memiliki 4 kaki terminal, yang mana 2 terminal untuk kontak saklar dan 2 terminal yang lain untuk koilnya. Single pole double throw (SPDT). Relay ini memiliki 5 kaki terminal, yaitu 3 kaki untuk kontak saklar dan 2 kaki untuk koil. Double pole single throw (DPST) mempunyai 6 kaki terminal, di mana 4 kakinya terdiri dari buah saklar, sedangkan 2 kaki yang lainnya adalah bagian koil. Jadi relay ini berisi 2 saklar yang dikendalikan oleh 1 koil. Double pole double throw (DPDT). Relay ini memiliki 8 kaki terminal. 6 terminal terdiri dari 2 kontak SPDT dan 2 terminal untuk koil. Jelaskan rancangan sistem kontrol otomatis pada lift gedung bertingkat. Soal yang nomor 5. Cara kerja rangkaian apabila tombol up ditekan sekali maka akan membuat K1 bekerja dan memutar motor untuk mengangkat lift ke atas, sampai akhirnya atap lift menekan limit switch up dan membuat K1 berhenti bekerja dan motor lift berhenti. Begitu juga sebaliknya jika menekan tombol down, maka akan membuat K2 bekerja dan membuat motor berputar sebaliknya atau turun. K2 akan berhenti bekerja setelah lantai lift menekan limit switch down. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.